Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah kelas 7. Selamat datang di channel saya Abdul Luki. Chapter 4, Chapter 4. This is my world. Ini adalah dunia saya. Jadi chapter 4 ini karena agak panjang, saya bagi menjadi dua. Satu itu di pertengahan awal, satu lagi di pertengahan akhir, biar kalian nggak terlalu lama ya lihat videonya gitu ya. Oke. Jadi apa yang akan kita pelajari? We will learn, kita akan belajar to state things, untuk menyampaikan barang-barang. Animals itu adalah hewan, and public places around us, dan tempat publik. Tempat publik itu artinya tempat umum gitu ya, di sekitar kita. Oke, kita lanjutkan. We will learn to say the names of the things in the classroom. Kita akan belajar cara membaca atau menyampaikan nama dari barang-barang di dalam kelas. Here are what we will do. Ini yang akan kita lakukan. First, we will listen to our teacher say the names of the things in the classroom. Kita akan mendengarkan guru kita menyampaikan nama dari benda-benda di dalam kelas. Then, kemudian we will repeat the word after the teacher one by one. Jadi sangat disarankan kalian juga ikut membaca sambil saya baca, sehingga kalian bisa mulai membaca dengan baik dan benar gitu ya. Nah, sambil nanti saya jelasin artinya. Nah, dengan demikian kalian sudah akan belajar banyak. Syukur-syukur di depan kalian ada buku, bisa kalian tulis apa arti dari kata-kata yang mungkin kalian baru dengar. Oke? Kita lanjutkan. We will say the words loudly, clearly and correctly. Kita akan menyampaikan kata-kata itu dengan keras, jelas dan benar. Ini kita mulai dari kiri atas. A globe, ini globe. A clock, ini jam dinding. A picture, itu gambar. A board, itu papan tulis. A door, itu pintu. An air conditioner, ini AC. A window, window ini artinya jendela. Nah, kenapa ada ada n? Ini tergantung dari huruf depan. Tapi huruf depannya biasanya kalau misalnya vokal itu n ya. Tapi nggak cuma vokal, bisa jadi h juga. Kalau misalnya hour itu hour cara nulisnya, tapi ditulisnya n. Kenapa? Karena mulainya bukan hour, bacanya enggak, tapi hour. Jadi disebutnya kayak o dulu gitu. Makanya dia an hour. Jadi kalau misalnya huruf pertama adalah vokal, itu biasanya n. Kalau konsonan gitu ya. Kita lanjutkan. A cupboard, ini lemari. A book, buku. A table, apa? Ya, meja. A wall itu tembok. A desk, itu meja yang panjang gini, hampir sama sebetulnya, tapi memang ini agak sulit dibedakan. Tapi kadang kita bisa juga sebut table, bisa juga sebut desk. Tapi desk itu biasanya untuk bekerja gitu, memang untuk kerjanya nulis gitu ya. A chair itu kursi. A floor itu lantai. Itu satu, bisa kita bilang sebuah gitu ya. Oke, kita lanjut. We will tell the names of 10 things that we really have in our classroom. Kita akan menyampaikan nama dari 10 barang yang kita punya di kelas kita. Here are what we will do. Ini yang akan kita lakukan. We will work in groups. First, we will discuss and decide 10 things in our classroom. Pertama, kita akan mendiskusikan dan menentukan 10 barang yang ada di kelas kita. Second, kedua, each of us will draw and name them in our notebook. Jadi masing-masing dari kita akan menggambarkan dan menuliskan namanya di buku kita. Then kemudian we will present our work to the class. Kemudian kita akan mempresentasikan, menyampaikan pekerjaan kita ini ke kelas gitu. Ke kelas itu artinya ke teman-teman di kelas. We will use a dictionary. Kita akan menggunakan kamus kalau kita butuh. We will say the word loudly, clearly and correctly. Kita akan menyampaikan kata itu dengan keras, jelas dan benar. If we have a problem, kalau kita punya masalah, we will go to our teacher. Kita akan pergi ke guru kita. Artinya adalah kita akan bertanya ke guru kita gitu ya. Jadi bisa ditulis di sini, digambar, kemudian namanya apa gitu, ditulis di sini dan digambar. Oke? Kita lanjut. We will learn to tell the names of the things that we often have in our bags. Kita akan mempelajari untuk menyampaikan nama atau istilah dari barang-barang yang biasanya kita letakkan di tas kita. Here are what we will do. Ini yang akan kita lakukan. First, pertama, we will listen to our teacher say the name of the things we have in our bags. Pertama, kita akan mendengarkan guru kita menyampaikan nama dari benda-benda yang biasanya ada di tas kita. Then, kemudian we will repeat the words after
the teacher. Kemudian kita akan mengulangi kata-kata dari guru kita itu one by one, satu persatu. We will say the words loudly, clearly, and correctly. Kita akan menyampaikan kata itu dengan keras, jelas, dan benar. Oke ya. 2 pencils, 2 pensil. A ruler, sebuah penggaris. A glue, itu apa namanya? Lem ya. A rubber, ini penghapus. Some books itu beberapa buku. A bottle, sebuah botol. Ini artinya botol minum, karena seringkali kita punya botol minum di dalam tas kita gitu ya. A lunchbox, ini artinya tempat makan siang atau kotak makan gitu. A sharpener, ini digunakan untuk meruncingkan pensil gitu ya. A pair of scissors, 2 buah gunting. A pair itu sepasang gunting, artinya ada 2 gitu ya. Oke, we will learn to tell the names of the things that we really have in our bags. Kita akan mempelajari untuk menyampaikan nama dari benda-benda yang benar-benar ada di tas kita sekarang. Here are what we will do. Ini yang akan dilakukan. We will work in pairs. Kita akan bekerja sepasang. In pairs itu bersepasang, jadi 2 orang. First, pertama, we will show the things in our bags to each other. Pertama, kita akan menunjukkan barang atau benda di dalam tas kita ke teman kita gitu ya. Second, kedua, we will tell each other their names and their numbers. Yang kedua, kita akan menyampaikan ke teman kita ini nama dan jumlahnya. Oke, we will use dictionary. Kita akan pakai kamus. Kalau punya masalah, we will say the words loudly, clearly, and correctly. Dengan keras, jelas, dan benar. If we have a problem, we will go to our teacher. Ini tadi udah. Jadi intinya tanya ke guru. I have 2 rubbers. Saya punya 2 penghapus. What about you? Bagaimana denganmu? How many pens do you have? Berapa pena yang kamu punya? Berapa bolpen yang kamu punya? I have 3 pens. Saya punya 3 pena. Oke. Jadi ada pens, ada bolpen. Tapi sebetulnya kalau di bahasa Inggris kita biasanya bilang pens saja. Bolpen itu artinya pena yang ujungnya ada bola kecil gitu. Nah, jadi karena dulu itu pena itu macam-macam jenisnya. Ada juga yang dia dipencet terus kemudian tintanya masuk gitu ya. Itu juga kita bisa sebut sebagai pena. Nah, bolpen itu jenis pena yang sekarang banyak dipakai, yang ujungnya memang ada bolanya kecil gitu ya. Itu makanya disebut dengan bolpen. Oke, jadi dari tadi yang kita obrolin itu nomornya ada di sini, kita tulis aja nomornya. Names of the thing, ini nama bendanya apa aja. Number of the things in my bag, ada berapa di dalam ini kita. Numbers of the things in my friend's bag, di dalam. Jadi misalnya ini contohnya adalah penghapus gitu ya. Di tas kita ada 2 penghapus gitu. Makanya di sini ditulis 2, ini rubber, ini 2. Di teman kita, di tasnya teman kita ada 3, jadi ditulis ini 3. Oke? Lanjut ya. Ini kelas 7 ini cenderung sangat mudah, tapi kalian harus belajar latihan ngomong. Yang paling penting itu latihan ngomong, karena kosakatanya sebetulnya nggak terlalu banyak. Grammarnya, tata bahasanya juga nggak terlalu sulit. Lanjut. We will report our findings to the class orally. Kita akan menyampaikan atau melaporkan temuan kita kepada kelas. To the class itu artinya ke teman-teman di kelas. Orally secara lisan. Here are what we will do. Ini yang akan kita lakukan. First, we will plan what to say about each of our findings in our notebooks, like the example. Ini yang akan kita lakukan. Pertama, kita akan merencanakan apa yang akan kita sampaikan tentang temuan itu, yang sudah kita tulis di buku yang tadi itu. Tadi kan udah ditulis tuh tabelnya apa aja yang ini, seperti yang contoh tadi. Then kemudian we will report all our findings orally to the class. Kita akan menyampaikan semua temuan kita secara lisan. Secara lisan itu artinya diomongin gitu ya, to the class, ke teman-teman di kelas. We will use a dictionary. Kita akan menggunakan kamus. We will spell the words and use the punctuation marks correctly. Kita akan mengeja kata dan menggunakan tanda baca yang tepat, yang benar. We will also say each sentence loudly, clearly, and correctly. If we have any problems, we will go to our teacher for help. Oke, ini tadi udah saya jelasin. Ini sering kali. Jadi penjelasan di bawah ini artinya sama. Intinya kita pakai kamus, kita ngomongnya keras, jelas, benar gitu ya. Kalau ada masalah kita tanya ke guru kita.
Oke, pertama, I have 2 rubbers and Ruli have 3 rubbers. Ini contohnya temannya bernama Ruli. Saya punya 2 penghapus dan Ruli punya 3 penghapus. ETC, ini etc. Menyebutnya gitu ya. Artinya adalah dan seterusnya. Jadi 2 bla 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 diisi dan seterusnya. Lanjut, we will tell the names of the things at the dining table, their number and location. Kita akan menyampaikan nama dari benda-benda yang ada di meja makan, ya, dining table. Their number, jumlahnya berapa, and location, dan tempatnya di mana. Here what we will do, ini yang akan kita lakukan. First, we will go around our school to identify the rooms and other facilities there, and the number of each things. Pertama, kita akan pergi sekitar sekolah untuk mengidentifikasi ruangan dan berbagai fasilitas yang ada. Kemudian dihitung jumlahnya berapa. Second, kedua, we will use a dictionary to know their names. Kedua, kita akan menggunakan kamus untuk mengetahui nama-namanya itu apa. Then, we will plan what to say about each of our finding in our notebook. Kemudian kita merencanakan apa yang akan mau kita sampaikan gitu ya dari masing-masing temuan kita itu di buku. Like example, seperti contohnya. Finally, we will report all our findings orally to the class. Terakhir, kita akan menyampaikan temuan kita secara lisan ke teman-teman di kelas. Oke, jadi ini istilahnya dining table, their number and location. Tapi sebetulnya ini bukan dining, intinya adalah menemukan apa aja yang ada, ya, yang ada. Jadi di hal ini adalah menemukan apa aja atau melaporkan apa aja yang ada di sekolahan kita. Jadi yang pertama, misalnya contoh, we have 15 classroom. Kita punya 15 kelas, ruang kelas gitu ya. Jadi ada 15 ruang kelas. We have 1 library. Kita punya 1 perpustakaan. Oke? Jadi ini yang kita tuliskan sekitar sekolah. Kalau ada masalah bisa lihat di kamus. Oke ya, dan seterusnya. Lanjut. We will learn to tell the names of public buildings. Kita akan mempelajari nama dari gedung-gedung yang umum. Jadi public buildings itu gedung fasilitas umum. Misalnya yang umum artinya semua orang bisa masuk, kayak misalnya bank gitu ya, rumah sakit gitu. Itu gedung-gedung yang umum lah gitu, fasilitas umum nyebutnya. Here what we will do. Ini yang akan kita lakukan. First, we will listen to our teacher say the name of the public buildings in the picture. Pertama, kita akan mendengarkan guru kita mengucapkan nama dari gedung publik yang ada di dalam gambar. Then kemudian we will repeat the words after the teacher one by one. Kemudian kita akan mengulangi kata yang sudah disampaikan oleh guru kita satu persatu. We will say the words loudly, clearly, and correctly. Ini yang pertama adalah bank. Kemudian yang kedua apa ini? Yang kedua adalah tax office. Tax office ini adalah kantor pajak ya. Tax itu artinya pajak, office itu artinya kantor. Ini hospital, rumah sakit. Ini adalah lambang dari palang merah atau kita biasanya dipakai di rumah sakit. Post office itu kantor pos. Ini ada sekolah, school. Ini police station, kantor polisi. We will learn to tell location of public buildings. Kita akan belajar cara menyampaikan lokasi dari gedung publik, gedung umum. Here what we will do, ini yang dilakukan. It is about public buildings in the picture above. Ini tentang gedung publik di gambar di atas yang tadi itu ya. First, pertama, we will listen carefully to our teacher read the conversation. Kita akan mendengarkan guru kita mengucapkan percakapan ini. Second, kedua, we will repeat each conversation after the teacher sentence by sentence. Kita akan mengulangi percakapannya dari guru itu kalimat per kalimat. Then, in groups, we will play the roles of the speakers in the conversation. Kemudian di dalam kelompok kita akan memainkan peran dari masing-masing pembicara, yaitu yang ada di bawah ini, in the conversation, di dalam percakapan ini. Oke? We'll say the words loudly, clearly, and correctly. Jadi di sini ini ada gambar di halaman ini, ada ayah dan anaknya sedang berjalan gitu ya. Di sini ada gedung-gedung, inilah yang akan dibahas. Jadi yang paling penting adalah kalian mencoba ikut membaca.
sehingga kalian bisa tahu cara bacanya. Nah, sambil baca itu kita sambil mikir, santai aja, sambil baca sambil mikir. Jadi nggak usah khawatir artinya apa, nanti sambil jalan saya sambil jelasin. Kalau memang kalian punya buku, bisa kalian tulis, baik itu di buku tulis maupun di buku yang boleh kalian coret gitu ya. Oke. Father itu ayah, son ini anak laki-laki, father son, ini nggak usah saya baca, saya langsung baca yang ke percakapannya. Oke. Do you see this building on the left? Ini ayahnya bilang, apakah kamu lihat bangunan ini di sebelah kiri? Yes. What is this building? Ini gedung apa gitu ya? What is this building? This is a bank. Ini adalah sebuah bank. I see. This building on the left is a bank. Oh, saya paham. Di bangunan di sebelah kiri ini adalah bank gitu ya. What about the building next to the bank? What about itu tentang apa? Building, bangunan. Jadi bangunan apa itu? Next to ini artinya di samping. Next to bisa beside, tapi biasanya kalau jejer banget kita biasanya nyebutnya next to the bank, setelah atau di sampingnya bank. What about that building next to the bank? Di samping bank itu bangunan apa gitu ya? That is post office. Itu adalah kantor pos. I see. Oh, paham. Oke, I see. That building next to the bank is a post office. Bangunan yang di samping bank adalah kantor pos. Right, betul. The bank and the post office are next to each other. Betul, bank dan kantor pos berada saling bersebelahan. Gitu ya. And do you know that building on the right across from the bank and the post office? Dan apakah ayah tahu bangunan yang ada di sebelah kanan, di seberang, across itu di seberang, from the bank and post office, di seberang bank dan kantor pos. That building is a tax office. Bangunan itu adalah kantor pajak. I know. Oke, saya paham sekarang gitu ya. I know. That building on the right is a tax office. Bangunan di sebelah kanan itu adalah kantor pajak. Remember, ingatlah, the tax office is across from the bank and the post office. Kantor pajak itu adanya di seberangnya bank dan kantor pos. And what about that building in front of us? Dan apa itu gedung yang ada di depan kita? There is a hospital. Itu adalah hospital. Hospital itu rumah sakit. Oh yeah, that building is a hospital. Bangunan itu adalah sebuah rumah sakit. Tadi kan di gambar ada ya. Kalian bisa buka-buka lah. Kalau di buku lebih gampang dibuka-buka. Di sebelah mana itu rumah sakit, di sebelah mana itu kantor pajak, di sebelah mana itu kantor pos dan kantor polisi. Ya, dilihat aja nanti. Ini sebetulnya menjelaskan tentang yang tadi itu gambar. Oh iya, that building is a hospital. Oh iya, bangunan itu adalah sebuah rumah sakit. Right, betul. That building in front of us is a hospital. Bangunan di depan kita itu adalah sebuah rumah sakit. And that building next to the tax office, dan bangunan yang ada di samping kantor pajak itu, there is a school. Itu adalah sekolah. I see. So the school is next to the tax office? Yes. Oh, saya paham. Jadi sekolah itu di sampingnya kantor pajak? Ya, yes. It is to the right of the tax office. Ini ada di sebelah kanan dari kantor pajak. And what about that building across from school on the corner? Dan gedung apa itu yang ada di seberangnya? Across tadi udah, across from itu di seberangnya sekolah. On the school, across from the school, di seberangnya sekolah. On the corner, di pojokan. Ya, that building is a police station. Gedung itu adalah stasiun polisi atau pos polisi, gitu ya, kantor polisi. I see. Oh, saya paham. So the police station is across from the school. Jadi kantor polisi itu di seberangnya sekolah. Right, betul. It is on the corner across from the hospital too. Ini ada di pojokan, di seberangnya rumah sakit juga. Ya, siap. We will learn to tell location of public buildings. Kita akan mempelajari lokasi dari gedung-gedung umum. Here what we will do, ini yang akan kita lakukan. It is again about the same building in the picture above. Ini masih sama tentang bangunan yang sama seperti di gambar di atas. First, pertama, we will plan what to say about each building in our notebooks.
kita akan merencanakan apa yang akan kita sampaikan dari bangunan-bangunan itu di dalam buku, like the example, seperti contoh itu ya. Finally, akhirnya, we will report all our findings orally to the class. Kita akan menyampaikan temuan kita secara lisan, secara langsung ngomong gitu ya, to the class, kepada teman-teman di kelas. We will use dictionary, we will spell the words and use the punctuation marks correctly. We will also say each word loudly, clearly, and correctly. If we have any problems, we will go to our teacher for help. The bank is on the left, next to the post office, across from tax office. The post office is next to the bank, across from the tax office. Oke, the tax office, the school. Oke, saya artikan. Bank ada di sebelah kiri, next to post office, setelah atau sampingnya kantor pos. Across from the tax office, di seberangnya kantor pajak. The post office, kantor pos, is next to the bank, adanya di samping bank. Across from the tax office, di seberangnya kantor pajak. The tax office apa, kantor pajak itu apa, diisi. The school, sekolah. Hospital itu rumah sakit, diisi. Police station itu kantor polisi. We will tell the names of public buildings and other facilities in our town or villages and their location. Kita akan menyampaikan nama dari public building atau bangunan umum and other facilities, dan fasilitas lain. Misalnya apa, taman gitu ya. In our town, di dalam kota kita, or villages, atau di dalam desa kita, and their location, dan lokasinya. Here what we will do, ini yang akan kita lakukan. First, we will go around our town or village to identify the buildings and other facilities there. Pertama, kita akan pergi di sekitar kota atau desa kita untuk mengidentifikasi, untuk mengetahui gitu ya, bangunan dan fasilitas lain yang ada di sana. We will include our other buildings. Kita akan memasukkan beberapa gedung lain, such as seperti a mosque itu masjid, a church itu gereja, etc. dan lainnya. We will also tell their numbers. Kita akan menyampaikan juga jumlahnya ada berapa. Second, kedua, we will plan what to say about each of our findings in our notebooks. Kita akan merencanakan apa yang mau kita sampaikan dari temuan kita di dalam buku kita, like the example, seperti yang ada di dalam buku. Finally, we will report all our findings orally to the class. Akhirnya kita akan menyampaikan secara lisan kepada teman-teman di kelas. We will use a dictionary. Kita akan pakai kamus. We will spell the words and use the punctuation marks correctly. We will also say each word loudly, clearly, and correctly. If we have any problems, we will go to our teacher for help. Kalau ada masalah, kita datang ke guru untuk minta bantuan. There are 2 banks in my village. Ada 2 bank di desa saya. Bank Seroja and Bank Nasional. Bank Seroja dan Bank Nasional. We have 1 post office in our neighborhood. Kita punya 1 kantor pos di dalam lingkungan kita. Neighbor itu tetangga, neighborhood itu lingkungan sekitar kita. It is on Jalan Mawar, di Jalan Mawar. Ini bla bla bla, kalian isi etc. dan seterusnya gitu ya, nggak harus sampai 6, bisa sampai lebih dari 6. Oke, ini selanjutnya adalah we will tell the names of the thing in the living room, their numbers and their location. Kita akan menyampaikan nama dari benda-benda di dalam ruang ruang tamu ya, ruang tengah ya, living room. Their number, jumlahnya, and their location, dan lokasinya. Here are what we will do. Ini yang akan kita lakukan. First, we will listen to our teacher say the names of the things in the living room. Pertama, kita akan mendengarkan guru kita mengucapkan nama dari benda-benda di ruang tengah atau di ruang tamu. Then, kemudian, we will repeat the words after the teacher, one by one. Kemudian kita akan mengulang lagi kata-kata itu yang sudah disampaikan oleh guru kita satu persatu. Jadi living room ini bisa, kalau di Indonesia lebih sering ruang tengah, walaupun kadang kita campur juga antara ruang tengah sama ruang tamu gitu ya. Oke, jadi ini contohnya, pokoknya ruang yang biasa kita sehari-hari lakukan kegiatan lah. Nah, ini ada dua tas, 2 bags, some pictures, ada beberapa gambar, a pair of curtain, jadi ada 2 buah atau 1 pasang
Korden. Many books, bukunya ada banyak. A lamp, satu lampu. A bookcase, itu tempat buku, jadi lemari buku ini bookcase. A telephone, telepon. A television, televisi. A sofa, a table itu meja. A carpet, gitu ya. A carpet itu karpet. Nah, we will tell the names of the things in the living room, their numbers and their location. Here are what we will do. Jadi kita akan menyampaikan nama dari benda-benda di ruang tengah ya, kita sebut aja ruang tengah, their number jumlahnya dan lokasinya. Here are what we will do. First, pertama, we will plan what to say about each thing in our notebooks. Kita akan mempersiapkan apa yang mau disampaikan di buku kita itu. Like the example, seperti contoh. Finally, we will report all our findings orally to the class. Akhirnya kita akan menyampaikan apa temuan kita itu secara lisan di dalam kelas. We will use dictionary, we will spell the words and use the punctuation marks correctly. We will also say each word loudly, clearly and correctly. If we have any problems, we will go to our teacher for help. There are many things in the living room. Ada banyak hal, ada banyak barang di ruang tengah. There is a big window. Ada jendela yang besar. There is a big window. Ada besar jendela gitu. Ada jendela yang besar. Next to the window, di samping jendela, there is one big picture. Ada gambar, ada satu gambar yang besar. Terus dan seterusnya, etc. dan seterusnya gitu ya. Nah, kita lanjut. We will tell the names of the things in our living rooms, their numbers and their location. Kita akan mengucapkan benda-benda yang ada di ruang tengah itu, jumlahnya berapa and locationnya berapa. Here what we will do, ini yang dilakukan. First, each of us will look closely into our living rooms to identify the things and other facilities there. We will also tell their numbers. Jadi yang pertama, kita akan melihat dengan seksama gitu ya, ke ruang tengah masing-masing dan identify dan menuliskan apa aja barang yang ada di sana dan juga fasilitas lain. We will also tell the numbers. Kita akan juga sampaikan jumlahnya ada berapa. Second, kedua, we will plan what to say about each of our findings in our notebooks. Kita akan merencanakan kita mau ngomong apa gitu ya di dalam buku kita. Like the example, seperti contoh. Finally, terakhir, we will report all our findings orally to the class. Kita akan menyampaikannya di kelas. We will use a dictionary. We will spell the words and use the punctuation marks correctly. We will also say each word loudly, clearly, and correctly. If we have any problem, we will go to our teacher for help. There is a big window in my living room. Ada jendela besar di dalam ruang tengah saya. I have a small television on the small shelf. Saya punya televisi kecil di atas meja TV kecil. There is a telephone next to the television. Ada telepon di samping televisi. Nah, selanjutnya adalah we will tell the names of the thing in the kitchen and their location. Kita akan menyampaikan nama dari benda-benda yang ada di kitchen. Kitchen itu apa? Dapur. And their location, dan lokasinya. Here what we will do. First, pertama, we will listen to our teacher say the names of the things in the kitchen. Kita akan dengerin guru kita mengucapkan nama-nama dari benda yang ada di dapur. Then we will repeat the words after the teacher one by one. Kemudian kita akan mengulangi kata itu setelah guru kita satu persatu. We will say the words loudly, clearly, and correctly. Kita akan mengucapkan kata itu dengan keras, jelas, dan benar. A sink itu tempat cuci piring. A frying pan, wajan ya. Frying itu untuk goreng, pan itu adalah nampan. Jadi sebetulnya frying pan itu wajan gitu ya. A pan itu ya ini pan. An oven, refrigerator ini kulkas. A cabinet itu kabinet itu lemari yang ada di dalam, yang untuk naruh barang gitu. A stove itu kompor ya. Kita lanjutkan. We are ready for our lunch. Kita siap untuk makan siang. Now we are in the dining room. Sekarang kita di ruang makan. Nah, dining room ini udah benar ya. Kalau tadi salah ketik itu.
Oke, here what we will do. Ini yang akan kita lakukan. First, pertama, we will listen to our teacher say the names of the things at the dining table. Kita akan mendengarkan guru kita menyampaikan nama dari benda-benda di meja makan kita. Then, kemudian we will repeat the words after the teacher one by one. Kemudian kita akan mengulangi apa yang sudah disampaikan guru kita satu persatu. We will say the word loudly, clearly, and correctly. Yang pertama adalah a chair, ini kursi. A bottle, ini botol. A knife, ini pisau. A bowl, ini mangkok. A spoon, ini sendok. A mug, ini gelas yang seperti ini mug. A plate, itu artinya adalah piring. A fork, itu garpu. A lunchbox, ini kotak makan siang, ya. A rice bowl, ini mangkok untuk nasi. A tablecloth, ini taplak ya. Kalau di Indonesia kita sebut dengan taplak. Oke ya, udah selesai semua, saya bacain. We will tell the names of the thing in the kitchen and at the dining table, their numbers and their location. Kita akan menyampaikan nama dari benda-benda atau barang-barang yang ada di dapur dan di meja makan, jumlahnya dan juga lokasinya, tempatnya di sebelah mana. Here are what we will do. Ini yang akan kita lakukan. First, pertama, we will plan what to say about each thing in our notebooks, like the example. Kita akan merencanakan apa yang mau disampaikan tentang masing-masing barang di buku kita, seperti di contoh. Finally, akhirnya, we will report all our findings orally to the class. Akhirnya, kita akan menyampaikan semua temuan kita secara lisan kepada teman-teman di kelas. We will use dictionary, we will spell the words and use the punctuation marks correctly. We will also say each word loudly, clearly, and correctly. If we have any problems, we will go to our teacher for help. There are many things in the kitchen. There is a big stove next to the sink. There are many things in the kitchen. Ada banyak barang di dapur. There is a big stove next to the sink. Ada kompor besar di samping sink. Sink itu tempat cuci piring ya. There is a frying pan on the stove. Ada wajan di atas kompor. Dan seterusnya. There are many things at the dining table. Ada banyak hal di atas meja makan. There are 6 chairs at the dining table. Ada 6 kursi di meja makan. There is one big rice bowl on the table on the left. Tapi ini double sebenarnya, A sama one. Ini salah satu aja. Jadi there is a big rice bowl atau there is one big rice bowl. Artinya sama, ada satu mangkok nasi besar di atas meja. On the table, on the left, di sebelah kiri, bla bla bla, etc. gitu ya. Halaman 76, kita sampai akhir di halaman 76 ini. Kemudian yang selanjutnya kita masukkan di part 2. Linknya ada di deskripsi ya. We will learn to ask and answer questions of the number of things in the kitchen and at the dining table. Kita akan belajar untuk bertanya dan menjawab pertanyaan jumlah barang di dapur dan di atas meja makan. Here are what we will do. First, pertama, we will draw a table in our notebooks. Kita akan menggambar tabel di buku seperti yang di bawah itu ya, tabelnya seperti itu. And then, kemudian, write the names of the thing we see in the kitchen. Tulis nama barang yang kita lihat di dapur. And at the dining table on the left column. Dan juga di atas meja makan di sebelah kiri, di kolom sebelah kiri. And the number of each thing on the right column. Dan jumlah dari masing-masing barang itu di sebelah kanannya. Jadi ada barangnya itu ditulis, barangnya apa aja di sebelah kiri, terus jumlahnya berapa di sebelah kanan gitu ya. Kayak di tabel gitu, gampang. Like the example, seperti di contoh. Second, kedua, we will ask and answer questions like the example. Kedua, kita akan bertanya dan menjawab pertanyaan seperti di contoh. Di bawah ini kan ada contohnya. We will first, pertama, kita akan listen and repeat the questions after the teacher. Mendengarkan, kemudian mengulangi pertanyaannya setelah guru kita membacakannya ya. Kalau saya ya anggap aja saya guru, jadi kalian langsung ikutin aja gitu.
We will use a dictionary. We will say the words loudly, clearly, and correctly. If we have a problem, we will go to our teacher. Contohnya seperti ini. How many plates are on the table? Ada berapa piring di atas meja? There are 5 plates on the table. Ada 5 piring di atas meja. Jadi ada number, ada nomor 1, 2, 3 itu nomor biasa. Things itu bendanya apa? The sink itu artinya tempat cuci piring, itu kan ada 1 biasanya. The cabinet itu lemari, kebetulan ini ada 1 ya tulis 1, bawahnya yang barang-barang lain gitu ya. Number jumlahnya itu ada berapa ya ditulis gitu. Oke, sampai sini dulu. Insya Allah kita akan ketemu lagi di part 2. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, lihat juga serial-serial saya yang lain. Selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.